Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai ide usaha yang beranggotakan Eli Rahmatia, Eva Nurkholif, Eva Sukmawardani, dan Fatiha Rosyadi. Poin A, ide usaha. Ide usaha atau bisnis adalah respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan. Mencari sebuah ide bisnis yang bagus adalah langkah awal untuk mengubah keinginan atau kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha atau bisnis. Adapun cara yang dapat digunakan untuk menangkap sebuah ide bisnis dengan tepat. Yang pertama, serap ide dari masalah orang lain. Masalah-masalah yang pada awalnya bersifat personal telah banyak menginspirasi dan dikembangkan untuk menjadi ide bisnis cemerlang bagi banyak pembisnis sukses. Yang kedua, belajar dari kelemahan pesaing. Menemukan ide untuk bisnis ternyata salah satunya dapat ditemukan melalui kelemahan kompetitor atau pesaing. Ketiga, melakukan riset bisnis dan produk. Metode ini adalah metode terukur, di mana ide bisnis yang dicari dapat diperoleh melalui riset dan presentase yang dilakukan untuk memastikan apa saja jenis bisnis dan produk yang banyak diterima oleh pasar. Kemudian poin 4 yaitu mengikuti perkembangan tren. Tren di sini adalah sesuatu yang banyak diminati oleh sekelompok orang pada suatu waktu. Kemudian yang terakhir ada belajar dari kesuksesan bisnis orang lain. Usaha yang sukses dan mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama pasti memiliki suatu unggulan yang patut untuk dipelajari. Kemudian poin B yaitu tahap-tahap mendirikan usaha. Yang pertama, pendaftaran nama perusahaan. Cek dan pendaftaran nama perusahaan diajukan kepada notaris. Pendaftaran dilakukan oleh pihak notaris melalui Sisminbakum untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI tentang pemakaian nama perseroan terbatas. Kedua, akte pendirian PT. Akta otentik sebagai akte pendirian PT dibuat dan ditandatangani oleh notaris. Sebelum akte ditandatangani oleh notaris, para pendiri atau kuasanya harus menandatangani draft anggaran dasar perseroan terbatas yang sama isinya dengan akta pendirian. Ketiga, domisili perusahaan. Permohonan surat keterangan domisili perusahaan diajukan melalui kantor kelurahan setempat sebagai atau sesuai dengan alamat kantor perusahaan berada. Domisili perusahaan dibutuhkan sebagai bukti keterangan alamat perusahaan untuk proses pendaftaran dan perizinan yang lain. Yang keempat yaitu adanya NPWP. Pendaftaran wajib pajak dilakukan melalui kantor pelayanan pajak sesuai dengan domisili perusahaan. NPWP ini dibutuhkan sebagai identitas badan usaha untuk melaporkan pajak kepada negara. Yang nomor 5 adanya SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tahap ini sangat penting bagi perusahaan. C. Pengertian peluang usaha. Peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki dan dimanfaatkan bagi seorang wirausahawan untuk mendapat keuntungan dengan cara melakukan suatu usaha dengan memanfaatkan peluang atau sumber daya yang dimilikinya. Dari beberapa ahli juga memiliki pendapat tentang pengertian peluang usaha, antara lain Hendro dan Chandra. Ia menuturkan bahwa peluang usaha merupakan suatu kesadaran terhadap kondisi di sekeliling dalam keseharian yang bisa menumbuhkan kesempatan untuk berusaha. Yang kedua, Thomas Zimmer. Ia menyatakan bahwa peluang usaha merupakan hasil kreativitas dan inovasi individu untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan mendapatkan solusinya. Yang ketiga adalah Peter Drucker.
Ia menjelaskan bahwa peluang usaha merupakan kemampuan mewujudkan sesuatu hal dengan inovasi sehingga memiliki manfaat yang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Yang keempat, Robin dan Coulter. Ia menyebutkan bahwa peluang usaha merupakan kesempatan menambahkan manfaat dengan menggunakan fasilitas yang ada. D. Upaya menemukan peluang usaha. Suatu peluang usaha memiliki sumber-sumbernya yang bisa membangkitkan semangat untuk berusaha. Adapun sumber-sumber peluang usaha dapat berasal dari hal-hal seperti diri sendiri. Peluang yang paling potensial dan sangat besar resiko kesuksesannya bersumber dari dalam diri sendiri. Hal tersebut karena beberapa alasan, yaitu bisnis itu membutuhkan proses yang panjang dan bahkan bisa seumur hidup. Bisnis itu juga membutuhkan konsistensi dan komitmen yang tinggi. Kesuksesan bisnis merupakan akumulasi dari kesuksesan dalam menaklukkan kegagalan. Dari beberapa sumber peluang usaha yang muncul dari diri sendiri seperti hobi, keahlian, dan peluang dari pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Yang kedua, berasal dari lingkungan. Banyak peluang dan inspirasi yang timbul justru dari lingkungan kita, misalnya usaha orang tua. Dalam diskusi setiap harinya, orang tua sering menceritakan kesulitan-kesulitan dalam bisnisnya. Hal itu juga bisa mendatangkan inspirasi bisnis bila menggabungkannya dengan latar belakang pendidikan, hobi, pengetahuan, dan keahlian kita. Yang kedua, dari lingkungan rumah, seperti pergaulan, tetangga, teman main, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, kebiasaan saat menuju ke kampus, perjalanan, lingkungan sekolah, atau teman sekolah. Yang keempat, saat berkunjung ke kafe atau dimanapun berada. Semua hal itu tersebut dapat memberikan inspirasi, ide, dan gagasan yang luar biasa bila sering menggunakan sudut pandang kreatif dalam melihat suatu kejadian. Yang ketiga, perubahan yang terjadi. Peluang besar yang sering muncul menjadi sebuah bisnis adalah perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Contohnya seperti perubahan global. Misalnya perubahan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika yang mengakibatkan banyak barang impor mengalami kenaikan harga, sementara pada barang lokal mengalami penurunan harga jual. Hal ini menjadikan peluang bagi para produsen untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Yang kedua, karena perubahan lingkungan. Misalnya pembangunan perumahan yang baru di sekitar kompleks mengakibatkan perubahan penduduk yang berarti dapat mendorong perubahan tingkat kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Hal tersebut juga bisa menjadi peluang usaha untuk memenuhi kebutuhan penduduk dengan mendirikan usaha laundry atau jasa pencucian, toko sembako, minimarket, ataupun ojek. Yang ketiga, perubahan peraturan pemerintah. Perubahan tersebut akan menimbulkan ancaman bagi industri yang terkena dampaknya dan menjadi sebuah peluang bagi seseorang yang mampu mengatasi dan akan mendapatkan manfaatnya. Yang keempat, karena perubahan musim. Yang kelima, perubahan gaya hidup. Yang keenam, perubahan tingkat kebutuhan tentang pola hidup yang lebih sehat. Yang ketujuh, perubahan tingkat tekanan pekerjaan yang semakin tinggi atau berat. Hal tersebut dapat membuka peluang untuk memberikan sebuah layanan hiburan bagi pekerja yang merasakan perubahan tersebut. Yang kedelapan, perubahan teknologi informasi dan komunikasi seperti halnya kemajuan teknologi handphone dan internet. Yang kesembilan, perubahan tingkat pertumbuhan pemilik kendaraan. Hal tersebut juga menjadi sebuah peluang bagi penjual
aksesoris bengkel, dan asuransi. Yang terakhir adalah dari konsumen. Suara konsumen itu penting karena menciptakan ide baru dalam memperbaiki produk yang ada dan juga bisa menjadi peluang usaha bagi yang akan mendirikan sebuah usaha. Masukan-masukan dari konsumen yang dapat memberikan inspirasi peluang baru seperti keluhan-keluhan, saran-saran, permintaan khusus dari konsumen dan calon konsumen, angan-angan yang diimpikan oleh konsumen tentang produk atau jasa tertentu, harapan dari konsumen terhadap produk ataupun jasa. Selanjutnya pembahasan poin E, yaitu pengertian SWOT. SWOT atau SWOT menurut Stojo dan Klenstuber adalah untuk menentukan tujuan usaha yang realistis sesuai dengan kondisi perusahaan dan oleh karenanya diharapkan lebih mudah tercapai tujuan perusahaan. Sedangkan menurut Rangkuti, SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal strength and weaknesses serta lingkungan external opportunities and threats yang dihadapi dunia bisnis. Adapun penjabarannya dari lingkungan internal strength adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang berjalan dengan baik atau sumber daya yang dapat dikendalikan. Sedangkan weaknesses adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi, tetapi tidak dimiliki oleh organisasi. Untuk lingkungan external opportunities adalah faktor-faktor lingkungan luar yang positif. Sedangkan threats adalah faktor-faktor lingkungan luar yang negatif. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yakni menilai peluang usaha melalui SWOT. Di sini Bapak Soeharno, beliau memberikan fakta dan tips untuk membantu seorang wirausaha menilai peluang usaha maupun usaha yang sedang dijalani. Nah, berdasarkan fakta, yang pertama, pada umumnya semua jenis produk memiliki peluang mencetak keuntungan dan kerugian. Permasalahannya bukan pada produk, tapi pada pasarnya. Bisa saja seorang wirausaha menjalankan bisnis yang tampaknya bergengsi ataupun eksklusif, tapi kalau produk itu tidak laku, apa artinya? Yang kedua, sebagian besar usaha mengalami kebangkrutan bukan disebabkan oleh persaingan, melainkan oleh kekurang mampuan mengelola SDM. Banyak perusahaan bisa tumbuh dengan cepat kemudian bangkrut. Yang ketiga, banyak yang mengira bisnis yang dimulai dengan hobi akan maju pesat. Faktanya, bisnis memang membantu wirausaha mengetahui seluk-beluk kegiatan yang terkait dengan hobi tersebut. Ketika hobi menjadi bisnis, wirausaha perlu mencermati pola jual beli yang layak agar bisa menguntungkan usahanya. Kemudian yang keempat, menjual produk yang murah belum tentu laku. Banyak produk yang harganya sangat mahal justru lebih laku dari pesaingnya yang menawarkan harga murah. Permasalahannya adalah pada nilai yang akan diterima pembeli. Bisa jadi karena dengan harga semahal itu, konsumen merasa memperoleh sesuatu. Mungkin kualitas produk, kualitas pelayanan, atau soal gengsi. Wirausaha yang cermat memprediksi selera pasar akan punya peluang keberhasilan lebih besar. Yang kelima, banyak orang mengira membuka usaha yang belum dilakukan orang lain punya peluang maju lebih besar. Faktanya, dengan membuka usaha baru yang belum dilakukan orang lain, seorang wirausaha harus melakukan investasi uang dan waktu yang lebih besar untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang ditawarkan bermanfaat bagi konsumen. Nah, jika berdasarkan tips yang pertama, wirausaha perlu mencari sesuatu yang membuatnya senang. Misalnya, makanan, pendidikan, interior, fashion, perbankan, dan lain-lain. Tidak perlu dipikirkan kegiatan itu menguntungkan atau tidak. Yang penting, ia dapat memilih dan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Yang kedua, setelah mengumpulkan kegiatan yang menyenangkan, seorang wirausaha bisa mulai memilih salah satu dari kegiatan tersebut.
yang pasarnya benar-benar bagus. Misalnya, seorang wirausaha menyenangi kegiatan yang berkaitan dengan makanan, maka ia bisa memilih mana yang pasarnya lebih bagus, seperti usaha catering, membuka warung makan, membuat kue kering, minuman ringan, bisnis antaran makanan, atau parcel, atau menjadi penulis resep inovatif di majalah-majalah. Yang ketiga, setelah memilih dengan mantap, wirausaha perlu mencari tentang pesaing dalam bidang usaha tersebut. Dengan mengetahui kualitas dan kuantitas pesaing, wirausaha dapat mengukur kemampuannya dalam membangun usaha. G. Jaringan usaha. Jaringan usaha memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Jarilo 1988 dalam Prabhatmojo 1996 menuturkan bahwa jaringan usaha merupakan hasil keputusan dan upaya para usahawan untuk meningkatkan daya saing melalui kerjasama dengan unit-unit usaha lain. Daya saing usaha yang lebih tinggi dapat dicapai melalui jaringan usaha karena para pelaku usaha dapat melakukan spesialisasi sehingga usaha lebih efisien, menekan biaya-biaya transaksi, dan meningkatkan fleksibilitas karena adanya rekanan yang terpercaya. Kotler dan Armstrong 2008 halaman 48 juga mengemukakan bahwa menghasilkan produk atau jasa dan membuat produk atau jasa itu tersedia bagi pembeli memerlukan pembangunan hubungan yang bukan hanya dengan pelanggan tetapi juga dengan pemasok kunci dan penjual perantara dalam rantai pasokan perusahaan. Manfaat dari jaringan usaha: 1. Membuka proyek baru. 2. Saling tukar informasi. 3. Menambah rasa percaya diri. 4. Tetap update. 5. Mengatasi masalah. Dalam kegiatan perluasan usaha, ada beberapa poin yang menjadi juru kunci agar ekspansi bisnis ini tidak sia-sia. 1. Analisis sejauh mana perkembangan usaha. 2. Buat perencanaan kegiatan secara realistis. 3. Gunakan optimalisasi mesin pencari SEO. 4. Mempertahankan pelanggan yang lama. 5. Menciptakan produk dan layanan baru. 6. Buka cabang di wilayah minim pesaing. 7. Manfaatkan internet untuk promosi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.